Oke. Video tutorial kita kali ini adalah bagaimana caranya menginput soal. Mungkin sebelumnya sudah pernah dibahas, tapi karena ini tampilan dari LMS sudah di upgrade, sehingga ada beberapa menu yang mungkin akan membuat sedikit bingung ya. Oke, kita mulai saja biar tidak terlalu lama. Yang pertama, pastikan kita login. Ada dua pilihan ya, pertama bisa login atau kita langsung memilih, karena kalau kita buka langsung Semandapura Pelajar ID-nya akan muncul langsung di sini course kategorinya, ada kelas 12, kelas 10 dan lain sebagainya. Nah, karena kita akan berfokus pada pembuatan soal ujian sekolah, jadi kita klik yang ini saja dulu. Nah, sudah kelihatan ada kategori dalam ujian sekolah itu, ada MIPA, bahasa, IPS, kemudian ada umum juga. Oke, kita mulai saja. Kita langsung melakukan login. Kita klik menu login yang ada di atas kanan dari kita melihat atau kiri menu. Kemudian silakan masukkan username dan passwordnya. Username dan passwordnya mungkin nanti bisa ditanyakan dengan adminnya seperti apa. Kemudian kita login. Nah, setelah kita login, kita bisa lihat di course, karena tadi saya sudah memilih di awal, dia akan muncul seperti ini. Jika tidak, Bapak Ibu bisa lihat di my course ya. Jadi di my course, di menu navigation, di sebelah kanan, kali kita melihat atau kiri layar Bapak Ibu, kemudian kita cari course yang akan kita isikan soalnya. Jadi sebagai contoh di sini saya akan mengisi soal di kategori umum. Nah, di sini ini akan otomatis sesuai dengan enroll Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu di mana mengajar atau di mapel apa, jadi akan disesuaikan munculnya di sini di my course ini. Oke, langsung saja saya akan milih my course umum. Nah, tampilan seperti ini. Setelah ini apa yang kita lakukan? Kita harus ke menu administration ya. Jadi tinggal di scroll ke bawah. Kemudian kita cari di administration. Di sini di bagian bawah ada menu yang namanya question bank. Jadi tinggal diklik tanda ataupun nama menunya ini. Setelah itu diklik. Kemudian setelah keluar itu kita pilih lagi di bagian kategori. Di question bank, kemudian cari kategori. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jadi akan ada mapel-mapel yang sudah disediakan tempat pembuatan soalnya atau penginputan soalnya. Jadi sebagai contoh saya akan mengisi mapel, oke, kita pakai yang paling atas saja, bahasa Bali. Oke, setelah masuk ke dalam bahasa Bali, dipastikan di sini ya Bapak Ibu harus masuk ke dalam question bank Bapak Ibu masing-masing, jangan sampai salah ke question bank mapel yang lain. Jadi sekali lagi dicek di sini bahasa Bali. Oke, jika sudah benar, kita mulai dengan pembuatan soalnya. Oke, dengan cara create a new question. Jadi di sini diklik. Nah, di sini akan muncul pilihan jenis soal yang akan Bapak Ibu buat. Jadi di sini ada multiple choice, kemudian true false, kemudian matching, short answer, isi dan lain sebagainya. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi kalau memang ingin membuat soal pilihan ganda, kita menggunakan multiple choice. Kemudian kalau membuat isian atau essay, bisa menggunakan essay. Di sini saya akan contohkan satu, itu membuat pilihan ganda. Tinggal diklik di sini di judul questionnya, pilihannya, kemudian kita cari ke bawah, di sini ada add. Nah, kemudian setelah keluar ini, apa langkah kita selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah dengan mengisikan question name-nya. Jadi nama dari soalnya. Jadi biar nggak bingung saja di sini.
Jadi kita buat kesepakatan dengan adminnya mungkin apa, tapi di sini saya akan contohkan menggunakan bahasa Bali tanpa spasi ya, kemudian underscore 01. Nah, kenapa kita perlu membuat ini? Nanti jika ada soal-soal yang kita perlu edit dan sebagainya, agar gampang kita mencarinya sesuai dengan nomor urut yang sudah kita buat. Jika tidak isi ini, akan sulit bagi kita untuk mencari soal tersebut. Kemudian di question text ini diisi dengan soalnya atau pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Kemudian isi dengan tanda tanya, tanda lain sebagainya. Jika ingin menambahkan gambar, juga bisa dengan menggunakan menu insert or edit picture, ini juga bisa. Jadi ditambahkan gambar, bisa diklik ini, kemudian kita browse, cari gambarnya di mana, kemudian kita pilih yang upload a file. Jadi kita choose, nah kemudian kita pilih gambarnya, saya contohkan ini saja, nggak tahu gambar apa itu. Kemudian kita berikan nama soal bahasa Bali 01, biar tetap kita gampang juga nanti cari jika kita ingin menggunakan soal itu lagi. Jika sudah upload file, kita tunggu. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Bapak Ibu jangan panik jika tiba-tiba image-nya jadi besar seperti ini. Jadi ini besar karena memang kualitas gambarnya besar. Nah, di sini kita bisa sesuaikan dengan mengatur ukurannya. Jadi yang paling aman itu kita gunakan 500. Nah, dan setelah kita isi di bagian depannya sini, maka di sebelahnya akan menyesuaikan karena di sini sudah auto size. Jika sudah, tinggal di save saja. Oke. Oh ya, deskripsinya harus diisi ya. Deskripsinya juga harus diisi dengan soal bahasa Bali 01. Oke, jika sudah, tinggal di save. Nah, sudah muncul. Nanti disesuaikan posisinya dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jika sudah, ini didiamkan, tidak perlu. Number the choice ini bisa disesuaikan jika ingin dengan huruf besar atau huruf kecil. ABC optionnya, jadi nggak urgent, tapi kalau memang mau dipercantik dipersilakan. Kemudian di sini adalah answer. Jadi menu answer ini fungsinya adalah untuk kita mengisi jawabannya. Jadi jawaban yang benar dan jawaban-jawaban lainnya atau optionnya. Oke, kita contohkan jawaban yang benar ada di A ya. Kita jawaban benar. Oke, kemudian jika choice atau pilihan option keduanya adalah jawaban salah. Kemudian choice tiganya jawaban salah juga. Oke. Choice 4-nya jawaban tentu salah. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Oke. Lanjut. Salah. Nah, setelah kita selesai membuat optionnya, Bapak Ibu silakan di bagian jawaban yang benar ini nggak harus di A ya. Jadi bisa di tempat lain, mungkin ditaruhnya bukan di A, maksudnya di paling atas. Ini tergantung Bapak Ibu mau di mana juga enggak masalah. Yang penting di grade-nya ini untuk jawaban benar kita ganti dengan 100%. Jadi agar nanti ada jawaban benar, jika dipilih dia akan mendapatkan grade atau nilai 100% dari soal tersebut. Jika sudah, silakan lakukan save change. Oke, tunggu Bapak Ibu. Nah, jika sudah keluar maka akan kembali ke question bank bahasa Balinya. Di sini akan muncul bahasa Bali 01 tadi question name-nya. Kemudian di sini juga ada created by atau siapa yang membuat akan terlihat di sini juga.
Oke, itu mungkin tutorial bagaimana cara membuat soal atau menginput soal di question bank yang sudah disediakan untuk keperluan US di LMS. Nah, untuk jenis soal lainnya tinggal menyesuaikan ya. Jadi kalau menggunakan essay kita create lagi, kemudian kita klik essay, kita add. Nah di sini sama saja, di menu questionnya sama, kemudian di bedanya mungkin di respon option di sini ya. Jadi respon optionnya ini kita bisa tentukan itu dalam artian contoh kita bisa membuat minimum word limit. Jadi kita bisa batasin nih limit dari jawabannya dia. Dan ini disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian maksimumnya juga berapa, bisa mungkin menghindari siswa hanya menjawab dengan A, B, ada C dan nggak ada jawaban yang lain, atau jawabannya tidak tahu seperti itu. Ini bisa juga digunakan, disesuaikan. Kemudian jenisnya ini juga bisa plain text dan sebagainya. Jadi defaultnya kita bisa menggunakan HTML editor. Oke, mungkin itu saja tutorial kita hari ini. Semoga bisa membantu. Untuk hal-hal yang kurang mungkin bisa di komentar atau kita langsung komunikasikan dengan admin sekolah masing-masing.